Perkenalkan, nama saya Sinta Nurizky Indrayani dari kelas pemulihan tanaman terapan F. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan semangka tanpa biji. Nah, buah semangka atau yang memiliki nama latin Citrus lanatus merupakan tanaman yang berasal dari daerah tropis atau bisa dikategorikan sebagai buah tropis. Nah, karena semangka termasuk tanaman tropis, maka dalam pembudidayaannya memerlukan sinar matahari secara penuh agar produksinya optimal. Secara umum, semangka sangat disukai oleh banyak masyarakat karena memiliki rasa yang manis dan segar. Apalagi, semangka tanpa biji lebih disukai karena memudahkan dalam cara memakannya. Apa itu semangka tanpa biji? Nah, semangka tanpa biji merupakan salah satu dari hasil poliploidisasi atau pelipat ganda jumlah kromosom pada tanaman yang menyebabkan perubahan pada bentuk fisik dan sifat buah, sedangkan untuk sifat tanaman lainnya tidak berubah. Jadi, kalau semangka biasa memiliki kromosom normal N atau 2N, maka semangka triploid atau tanpa biji memiliki kromosom 3N atau lebih. Nah, ini dihasilkan dari persilangan antara induk betina tetraploid dan induk jantan diploid. Induk betina tetraploid dihasilkan dengan perlakuan kolkisin terlebih dahulu. Setelah itu, benih akan mengalami poliploidi atau tetraploid. Persilangan antara tanaman tetraploid betina dan diploid jantan akan menghasilkan keturunan triploid. Tanaman triploid tersebutlah adalah tanaman yang menghasilkan semangka tanpa biji atau seedless. Jadi, berubahnya jumlah kromosom juga karena adanya mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan struktur gen secara spontan atau buatan yang menggunakan agen fisik atau kimia. Teknik menghasilkan semangka tanpa biji dengan larutan kolkisin yaitu merupakan salah satu cara mutasi yang menginduksi poliploidi secara kimia. Atau, cara lain bisa dengan menginduksi poliploidi adalah dengan pemberian panas. Kolkisin itu merupakan suatu kristal berwarna kuning yang berasal dari biji dan umbi lapis pada tanaman Autumn crocus. Pemberian kolkisin mengakibatkan tidak terbentuknya benang spindle atau pengikat kromosom yang akan menarik kromosom ke kutub sel pada proses pembelahan sel, sehingga sel tidak membelah dan menimbulkan poliploid dan kromosom akan berduplikasi. Nah, dari cara budidayanya pun ada perbedaan antara semangka berbiji dan tidak berbiji. Biasanya, pada semangka normal, benihnya tidak perlu direndam dengan larutan kolkisin. Tetapi, bila ingin semangka tanpa biji, perendaman dengan kolkisin perlu dilakukan. Pada satu tanaman semangka biasanya terdapat 2 kelamin, namun pada satu bunganya hanya terdapat 1 kelamin. Tipe penyerbukan pada tanaman semangka yaitu dengan selfing atau crossing.